Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera semuanya. Tadi pun mohon maaf sebelumnya, mungkin di siang hari ini saya sengaja mengundang rekan-rekan, adik-adik sekalian dalam rangka pemaparan pengolahan aset atau pendekatan aset yang ada di lingkungan ekosistem atau sekolah kita. Nah, sebelum kita memaparkan materi ini atau kesepakatan ini, maka di sini saya akan memaparkan dulu maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya ada yang pertama, yaitu kita selaku warga sekolah atau ekosistem harus mengetahui apa saja sebenarnya aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini, sehingga nanti itu dapat dimanfaatkan buat kesejahteraan atau keberlangsungan program yang ada di sekolah kita atau menunjang program yang ada di sekolah kita. Baik, mungkin di sini saya perkenalkan dulu, saya Mahfudi, mungkin di sebelah sana ada Bapak Selamat ya, mewakili dari komite, kemudian Pak Darmanto mewakili dari rekan guru LDK, kemudian Kak Erhana mewakili dari tata usaha, kemudian adik berdua ini mewakili daripada siswa ya. Nah, di sini kenapa hari ini sangat penting kita sosialisasikan? Yang pertama itu tadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kekuatan yang ada di lingkungan ekosistem kita ini, bahwa kita jangan hanya berpandangan kita kurang ini hanya berbasis kekurangan terus, tapi kita justru harus menggali dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang kita miliki dan bisa kita manfaatkan di lingkungan ekosistem yang kita miliki ini. Baik, mungkin kita langsung saja. Yang pertama, pendekatan berbasis kekuatan atau kekurangan dan kekuatan atau aset yang ada di sekolahan. Yang pertama ada perbandingannya. Apa sih sebenarnya kalau kita studi kasus ya, kita terkadang kalau ditanya misalkan ya, sejauh mana sih sekarang kemajuannya belajar di tempat kita, rata-rata mungkin akan jawabnya biasa-biasa, artinya cenderung ke negatif ya. Tapi sebenarnya kalau kita menyadari atau memandang, kalau kita membandingkan dengan yang dulu atau dengan kapasitas yang ada, mungkin seharusnya tidak demikian ya. Karena kita manusia ini cenderungnya menilai sesuatu kurang terus dengan sebenarnya seharusnya memandang bahwa kita sebenarnya punya kelebihan ya. Dengan keterbatasan tersebut kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, sehingganya nanti nggak ada asumsi bahwa kita selalu kekurangan terus ya, terutama masalah fisik, masalah lingkungan. Nah, sebelum ke sana di sini ada perbandingannya. Kalau misalkan kita berpandang atau berbasis masalah, itu biasanya cenderung fokus pada masalah atau isu. Misalkan kurang saja ya, ditanya apa yang ada di sekolahannya, cuma ada ini, padahal kita banyak lengkap ya. Nah, tapi beda dengan berbasis aset, kekuatan. Bisa fokus pada aset dan kekuatan yang ada. Kita pun punya lapangan bola, walaupun mungkin ala kadarnya, punya lapangan ABCD, ya, punya alat-alat ABCD, hanya tinggal pemanfaatannya sebenarnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua berkutat pada masalah utama. Yang ketiga, yang keduanya kalau dia dari manajemen aset, kita berbasis aset, kita akan memfokuskan bagaimana ke depannya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Ya, walaupun mungkin orang melihatnya terbatas, tapi ternyata kita bisa mengolahnya. Baik, kita lanjutkan, itu gambarannya. Nah, di sini yang kita maksudkan bahwa potensi aset di sekolahan itu atau di ekosistem ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Yang pertama dilihat dari abiotik dan biotik dan abiotik ya. Yang pertama yang biotik ya, yang biotik itu yang hidup, ini kebalik ya. Yang biotik dulu kita bahas yang biotik. Yang biotik itu misalkan yang hidup-hidup. Yang pertama kita punya siswa yang cukup lumayan banyak. Yang kedua punya guru-guru yang lumayan banyak juga, sudah bersertifikasi ya, pendidikannya beraneka ragam. Nah, ini jadi potensi ya. Kemudian yang ketiga punya wali murid. Wali murid bisa beragam juga, ada TNI, ada polisi, ada petani yang bisa kita manfaatkan menjadi jejaring kita untuk membangun sekolahan kita. Kemudian ada wali murid yang lain, anggota dewan mungkin bahkan. Kemudian ada dewan guru yang ikut CGP, ada dewan guru yang sudah sertifikasi, ada dewan guru yang mungkin sudah tingkat ABCD, yang itu bisa menjadi potensi supaya membangun sekolahan kita. Nah, yang faktor abiotiknya ini biasanya di lingkungan, ya lingkungan kita ini apa? Misalkan ada
perairan, perikanan, kemudian perkebunan, sawah. Nah ini bisa kita jadikan jejaring juga supaya membangun sekolah kita. Contohnya apa? Misalkan kalau kita misalkan pertanian atau misalkan perikanan, nah kita bisa kerjasama dengan mereka. Contoh di sini ada jurusan perikanan, bisa dengan nelayan kerjasama. Di dalamnya banyak pengolahan, pemeliharaan ikan, bibit dan sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk berikutnya kita fokus ke manajemen aset ya, bukan kekurangan. Nah manajemen aset ini dibagi menjadi 7 dasarnya, 7 modal ya, 7 modal. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia itu yang pertama contohnya tadi ada guru. Nah guru di sini mungkin variatif, udah sarjana, udah sertifikasi, pendidikannya macam-macam ya. Ini menjadi modal aset bagi kita semua untuk membangun sekolah kita ya. Kemudian yang kedua ada siswanya juga banyak, tidak sedikit gitu kan. Jadi di sini menjadi modal sumber daya buat membangun sekolah kita. Yang berikutnya ada orang tua atau wali ya, ada TPI juga. Nah ini sudah sangat mendukung sekali untuk pengembangan sekolah kita. Yang berikutnya ada sosial ini di sini ada mungkin alumni, ikatan alumni, kemudian ada petani, ada masyarakat, ada warga, kemudian ada industri IDUKA ya, industri sama dunia usaha dan industri lah, kalau seperti itu. Berikutnya ada modal politik. Nah modal politik ini yang pertama visi dan misi sekolahan, yang kedua visi dan misi bupati atau gubernur yang mengedepankan pendidikan. Nah ini menjadi modal politik buat kita melakukan pengembangan sekolah kita. Kemudian ada permen, perbuk. Nah, bahkan mungkin ketika nanti ada janji politik dari calon-calon anggota dewan, ini menjadi modal juga buat kita gitu untuk mengembangkan sekolah. Mungkin nanti calon politik ini akan mengembangkan apa atau memberikan apa, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada agama dan budaya. Ini berperan penting juga untuk pengembangan sekolah. Contohnya misalkan kalau misalkan agama dan budaya, contoh kesenian. Misalkan di sini rata-rata umat muslim ya, mungkin dia punya budaya misalkan contoh seni saja. Dari seninya ada hadroh, kemudian dari masyarakat Lampungnya di sini mungkin ada tapis, kemudian ada kesenian-kesenian yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolahan. Nah, kurang lebih itu yang modal agama dan budaya. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik yang pertama kita tidak secara fisik tidak jauh dari jalan raya. Kemudian fasilitas sudah lumayan lengkap, gedung, kantor, laboratorium, kemudian lapangan olahraga dan lain-lain yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pengembangan sekolah kita. Nah itu yang namanya manajemen aset. Kemudian yang berikutnya modal lingkungan alam. Nah kita lebih kaya lagi di sini. Ada laut, ada sungai, kemudian ada empang, ada kebun, ya, ada pegunungan. Nah ini semuanya sebenarnya kalau kita berpikir betapa beruntungnya kita yang ada di sini, sekolah di sini, kita bisa manfaatkan dibandingkan dengan sekolah yang lain mungkin yang jauh dari laut. Kita bisa bekerja sama dengan petani, nelayan untuk mengembangkan sekolah kita. Misalkan contoh saja, kita misalkan nanam rumput laut atau kita pengolahan ikan, kita bekerja sama dengan kewirausahaan nelayan. Nah itu melibatkan siswa-siswanya. Nah itu bisa menghasilkan juga, nanti menghasilkan pertama keterampilan, yang kedua menghasilkan uang. Nah itu bisa membangun buat pengembangan sekolah kita juga. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh, modal finansial. Nah di sekolah kita ini kan sekolahannya besar, nah otomatis mengikuti dengan bantuan dari pemerintah juga pasti besar. Yang pertama ada Bosnas, ada Bosda, ada PIP, ada beasiswa, ada dana komite. Nah otomatis semakin besar mungkin secara keuangan akan semakin mapan, ya, akan semakin mapan untuk sehingganya mengembangkan sekolah itu lebih gampang. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya itu kita di sini melakukan pemetaan yang ada di sekolah kita, terutama SMK Negeri Padang Cermin. Jadi ketujuh modal ini menjadi alasan bahwa kita bisa berkembang, bisa menjadi besar, bisa menjadi tangguh karena ketujuh modal ini. Cuma terkadang kita tidak menyadari hal itu. Kita hanya berkutat pada kekurangan. Nah itu yang menjadi kelemahan dari kita. Sebenarnya dari siswa juga mungkin dia akan
berpikir bahwa oh iya di sekolah saya ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kembangkanlah potensi yang bisa meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pengembangan diri kita, terutama sekolah SMK Padang Cermin. Mungkin kurang lebih itu bahasan kita untuk hari ini, lebih dan kurang sama maaf. Nanti kita ikutin dengan sesi tanya jawab mungkin. Jika ada yang pengen disampaikan atau yang dipaparkan, mungkin silahkan dari Pak Komite mungkin mengenai potensi aset yang luar biasa di sekolah kita ini. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, sudah tidak asing lagi tapi ya Pak Slamet itu ya, dalam hal ini mewakili sebagai komite dalam hal kaitannya bergelar yang disampaikan. Apa yang tadi dipaparkan oleh beliau bahwa potensi yang ada merupakan suatu modal aset itu telah terkore dengan bagus. Ada disampaikan ada 7. Hanya yang selama ya kami sebagai pengurus komite dari awal hingga 2023 yang namanya reuni untuk menggali artinya Potensi. tali silaturahim juga termasuk potensi yang ada di pada alumni yang sudah sekian tahun jaraknya, kurang lebih 19 tahun. Pernah dengarkah pernah diadakan suatu reuni? Belum pernah. Dan maka dari itu perlu digali. Karena itu merupakan suatu aset modal yang harus perlu ditambahkan untuk kekayaan daripada SMK negeri kita yang tercinta. Kenapa? SMK kita adalah telah banyak mencetak baik itu di kalangan yang bisa jadi pegawai negeri atau yang di mana angkatan-angkatan perusahaan yang cukup bonafide wira swasta dan sebagainya, bahkan insya Allah ada yang mau diwisuda lagi S2 dari perikanan yang kelihatannya ya yang perikanan itu cukup dipandang sebelah mata, tapi ternyata mempunyai jejak rekam suatu prestasi yang luar biasa. Coba bayangkan, sampai dia dari sini bisa keluar negeri, di sana jabatannya cukup lumayan sampai ke negara Eropa. Ya, bahkan alhamdulillah nanti di bulan Maret 18 dia S2 untuk perikanan. Kan berarti menunjukkan suatu potensi yang benar-benar daya dukung yang ada, kekayaan yang ada di SMA kita. Memang sementara dipandang pilih, Allah masuk perikanan aku lebih pindah jurusan atau lebih baik nggak usah dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu potensi yang luar biasa. Cikal bahkan daripada SMK Negeri Padang Cermin di sini ada dari mulai sekolah kecil. Saya tahu sendiri karena aku komite yang dari awal, ini ya perlu didengar semuanya bahwa hal tersebut. Maka saya akan memberikan satu tambahan tadi untuk digali potensi untuk tanda silaturahimnya para alumni, sebab di situ nanti akan dia berkeluh cerita. Siapa tahu di dalamnya ada unsur saling membantu. Karena apa? Kita hidup di dunia itu tidak lepas ada harus kita saling tolong menolong. Firman-Nya ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu sudah jelas. Lah, bagaimana kita bisa disatukan, kita bisa bertemu? Kita manfaatkan di momen-momen itu, kita bersilaturahim, hanya bisa memberikan masukan galian di kita saling bisa menolong. Gitu. Itu sementara yang masukan dari kami, dan potensi sebenarnya masih bisa ada digali lagi, cuma nanti secara bertahap aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet selaku komite. Tanggapannya ya kita di luar biasa, memang kita belum pernah mengadakan alumni. Alumni ini salah satu aset memang. Dari alumni ini bisa kita gali. Yang pertama tentunya mungkin silaturahmi, yang kedua yaitu tadi jika dari alumni ini bisa kita mungkin membantu pertama jejaring dulu, yang kedua mungkin modal. Kalau misalkan ada sudah pengusaha, ada yang sudah jadi rekanan yang lain atau sudah punya usaha sendiri, dia bisa menjadi pionir yang bisa membantu atau mengembangkan sekolah kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana kalau rekan-rekan yang lain mungkin Pak Darmanto dari dulu kira-kira dulu mungkin menanggapi sedikit, menambahkan aja sih. Ya, ternyata yang setahu saya namanya aset itu benda mati gitu. Nah, itu Ya kan, maksudnya kita kan kita tadi konsep aja. benda mati kan, ternyata ada 7 ternyata modal 7 itu. Nah, itu mungkin yang
perlu kita kembangkan. Setelah ini jadi saya tahu itu ternyata ada 7 itu. Ya terima kasih sekali, ini kita udah diajak untuk sosialisasi, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darmanto. Nah itu kita mungkin perlu penyadaran dari semua pihak bahwa yang namanya aset itu tidak hanya harta benda saja, tapi ternyata luar biasa dari itu ini bisa kita kelola lagi di dalamnya. Ternyata intinya sebenarnya ada hidup, ada yang benda hidup, ada yang benda mati memang. Tapi ternyata dari semua apa yang ada di tempat kita itu adalah aset, mau hidup mau mati, bahkan mungkin kita saja selaku individu adalah aset dari sekolahan ini gitu, yang bisa mengembangkan. Mungkin untuk adik-adik ada yang tanyakan kira-kira sudah cukup. Rana mungkin dari staff ada yang ini sudah pas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini mungkin sosialisasi pertama dari kita mengenai bagaimana itu pengelolaan aset atau manajemen aset yang harus dikelola oleh sekolah, atau potensi aset apa saja yang ada di sekolahan yang bisa menjadi pendukung untuk mengembangkan sekolahan. Terutama kalau misalkan kita jadi pemimpin atau pemimpin pembelajaran dimanapun, kita harus jeli, harus tahu bagaimana sih mengembangkan sekolah itu. Jangan hanya berkutat tentang kita sekolahnya di pelosok, kita hanya tahunya sekolahnya pelosok. Nah, artinya minusnya saja, tapi ternyata di dalamnya itu kita harus lihat dulu. Ada lahan, ada lingkungan, ada masyarakat, ada siswa. Sebenarnya kita tinggal gantung kreativitas kita. Mau kita nggak punya modal pun bisa sebenarnya. Contoh misalkan membangun musola. Nah, kita mungkin hanya modal dulu sedikit. Mungkin nanti selebihnya kita manfaatkan alumni, manfaatkan masyarakat, yang untuk bergotong royong minimal atau menggalang dana. Nah itu. Kemudian lingkungan. Nah lingkungan kita juga banyak potensinya, darat, laut. Nah sebenarnya tergantung kitanya maunya seperti apa untuk melakukan, sehingga nanti kita menjadi harta kita juga gitu, menjadi potensi kita juga untuk mengembangkan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Kurang lebih itu mungkin. Ada tambahan? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada komite, bahwa selain tadi aset kaitannya adalah untuk bagaimana alumni bisa ditemukan sebagai reuni istilahnya, juga akan menambah wacana yang ke depan bahwa yang namanya kita hidup di dunia itu tidak lepas adalah ada gangguan, cobaan, dan bencana. Yang kita sering lihat adalah kayak kemarin barusan nggak jadi Turki. Yang namanya bencana gempa bumi juga tidak mengabari lebih dulu. Tahu-tahu gitu, tahu korban begitu banyaknya luar biasa. Kemudian bencana yang selalu mengiringi daerah kita adalah kaitannya dengan bencana banjir. Di mana domisili sebagai rumah di sebagai domisili komite aja, daerah yang rawan banjir, di mana tidak selalu, tapi selalu ada, bahkan hampir setiap tahun itu kena banjir. Bahkan yang kemarin aja sudah mencapai berapa itu sudah berantakan, sampai motor-motor nggak bisa tertolong lagi. Tapi ya untung kalau motor bisa, untuk paling hanya ganti oli aja kan. Belum yang kerugian lain ya. Hal semacam ini tidak hanya banjir aja, bisa terjadi karena daerah kita adalah daerah ada pegunungan, bisa terjadi hujan yang terus menerus, dia terjadi tanah longsor ya. Terus selain juga adanya di sini kan juga sebenarnya kan daerah untuk airnya aja kan panas, berarti di sini sebenarnya ada gunung yang berapi, pegunungan yang berapi potensi, yang sewaktu-waktu saya juga nggak tahu apa yang terjadi pada mengarah kepada misalnya bencana alam seperti apa, misalnya gempa dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang prinsip untuk hal-hal yang demikian, maka pas kebetulan sebagai pengurus FKPPI yang di dalamnya ada badan SAR, saya adalah di tingkat kabupaten, maka kemarin itu sudah mengajak kepada pihak sekolah lewat anak-anak sekolah nanti untuk bisa menjadi anggota SAR yang nanti akan dibekali semacam latihan dengan pakaian seragam kaosnya dan lain sebagainya. Dan sekarang lagi proses untuk sementara sudah terdaftar sekitar 37, jadi sudah satu peleton. Satu aset juga itu Pak. Itu aset juga kan, untuk artinya komponen personalia itu bisa diperbetul pada saat daerah kita terkena bencana, itu daerah kita. Siapa tahu bisa diperbantukan manakala ada di daerah lain yang kena bencana, bisa disumbangkan tenaga kita. Kalau dalam agama juga di situ juga bagus, namanya pahala juga ya. Kita di situ harus saling tolong menolongkan. Tadi sudah disebut ya,
oleh karena itu suatu aset. Dan kami juga akan mencoba, karena ya tentu aja kami insya Allah untuk nanti ya juga akan membantu dalam fasilitas apa yang ada di sini diperlukan, terutama juga pada pembiayaan siswa-siswa anak kita dari kajiannya PIP kalau kebetulannya belum merata. Nanti kita akan memberikan suatu terobosan yang akhirnya mudah-mudahan bisa akan memperbaiki lagi ya. Mudah-mudahan kita teruskan ya. Itu jadi kita galakan semua. Ternyata lulusan-lulusan alumni di sini juga pada banyak yang punya usaha-usaha juga. Baik itu yang perikanan juga ada yang punya usaha. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat pencerahannya. Ternyata luar biasa ya, aset yang kita miliki sebenarnya luar biasa banyak. Ya cuman hanya kita kurang menyadari apa yang kita miliki sebenarnya. Nah kalau kita sudah sadar, mungkin rekan-rekan kita sudah sadar, lingkungan kita sudah sadar, maka kita harus bersatu padu bagaimana manajemen aset, menggunakan dan memanfaatkan aset ini sehingga nanti bisa bermanfaat guna kemaslahatan dan pengembangan sekolah kita di SMK Negeri Padang Cermin ini khususnya. Oke, ya Pak Selamat, rekan-rekan sekalian, mungkin pemaparan kita pada siang hari ini tentang merumuskan bagaimana potensi aset yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih menggali potensi dan wawasan lagi mengenai aset ini, dan bisa kita merealisasikannya, kemudian menggunakan dan memanfaatkan aset ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Itu saja mungkin kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat.